Ini kenyataan. Terjadi privatisasi ruang publik. Sehingga di Labuan Bajo dulu kita mengenal ada demonstrasi tolak privatisasi Pantai Pedi yang digagas oleh komunitas Katolik juga dan juga rekan-rekan mahasiswa ya di Labuan Bajo. Itu adalah satu contoh nyata bagaimana perebutan sumber daya antara pariwisata dan masyarakat. Dan biasanya pariwisata selalu menang. Video kali ini kita akan membahas tentang paradigma atau wawasan pariwisata yang berkelanjutan. Yang pertama bahwa the world is like a book. Those who stays at home reads only one page. Bahwa kita percaya bahwa dunia ini seperti buku. Dan orang-orang yang hanya tinggal di rumah, dia hanya membaca satu halaman saja. Artinya bahwa pariwisata dipandang sebagai sebuah kegiatan perjalanan untuk memahami, mempelajari sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu bisa berupa hal-hal unik yang berada di luar apa yang pernah dialami atau pernah disaksikan oleh yang bersangkutan sebelumnya. Dia tidak pernah mengalami hal tersebut atau tidak pernah menyaksikan hal tersebut di lingkungan di mana dia berasal. Dan kemudian dia melakukan sebuah perjalanan untuk menggali hal-hal tersebut. Itulah mengapa pariwisata dipandang sebagai salah satu kegiatan perjalanan untuk mempelajari sesuatu. Karena tadi kita berpandangan bahwa dunia ini seperti buku ya. Artinya banyak halaman-halamannya. Dan ketika kita tinggal di rumah, kita hanya mempelajari satu halaman saja. Makanya bagaimana supaya kita bisa mempelajari halaman-halaman lain? Kita melakukan perjalanan. Kita berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan perjalanan itulah yang disebut dengan pariwisata. Simple kan? Yang kedua bahwa tourism is like a ghost, not only golden egg, but also falls its own nest. Artinya pariwisata itu bukan hanya soal keuntungan ya. Apabila pariwisata dikelola dengan baik, dia akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi apabila salah kelola sedikit, pariwisata itu akan merusak dirinya sendiri. Entah itu bisnis kepariwisataan itu sendiri maupun lingkungan dan juga aspek sosial budaya di mana pariwisata itu dilaksanakan. Makanya pariwisata itu harus dilaksanakan dengan hati-hati. Karena yang pertama pariwisata itu sensitif. Dia sensitif terhadap isu. Kemudian pariwisata itu berarti keterbukaan. Kita tidak bisa menyelenggarakan pariwisata dan kita menutup diri terhadap keberadaan orang lain gitu, atau menutup akses terhadap masyarakat lain untuk mengenal kita. Karena pariwisata itu berbicara tentang keterbukaan. Kita membuka diri supaya orang-orang dari berbagai latar belakang mengenal kita. Dan apabila itu tidak dikelola dengan baik, orang bisa eksploitasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja belum siap untuk menghadapi hal tersebut. Dan akhirnya kita akan menghadapi culture shock, kekagetan budaya. Karena kita tidak siap menerima perubahan. Kita tidak siap menerima pengaruh dari luar. Dan apabila terjadi culture shock dan kita belum siap, maka akan terjadi culture lag, ketimpangan budaya. Kita menjadi serba imitatif. Kita meniru kebudayaan mereka. Kita serap tanpa kita saring dulu. Terjadi dekadensi moral. Karena kita tidak lagi berpegang pada nilai-nilai kebudayaan kita sendiri, tapi kita jiplak pada kebudayaan orang lain. Kemudian dari sisi lingkungan hidup, pariwisata yang tidak ditata dengan baik, itu akan merusak lingkungan kepariwisataan itu sendiri. Itulah mengapa pada poin yang ketiga, saya akan katakan bahwa pariwisata adalah sebuah industri yang keberlangsungannya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Iya, karena memang pariwisata itu adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam ruang, dalam waktu tertentu. Ya. Dua hal ini dari sisi pendekatan geografi merupakan faktor penting. Kamu tidak akan bisa melakukan sebuah perjalanan tanpa ada daerah yang akan kamu kunjungi. Kamu mau ke Bali, oke, ruang yang kamu akan kunjungi adalah Bali, tanah Bali, gitu, daratan Bali. Kamu melewati beberapa rute, gitu. Misalnya dari Flores ke Bali, kamu melewati Lombok. Gitu. Itu kan suatu aktivitas yang berlangsung di dalam ruang. Karena dalam waktu tertentu, kamu tidak akan bisa melakukan perjalanan wisata tanpa ada waktu. Tidak ada waktu luang maksudnya.
Kamu tidak akan bisa menjual sebuah daya tarik wisata apabila lingkungan itu sudah rusak. Wisatawan tidak datang untuk menyaksikan pemandangan yang rusak, tapi mereka harus menghendaki sesuatu yang unik. Selain unik juga asli. Dua hal ini seringkali tidak sejalan. Kita memiliki sesuatu yang unik, tetapi kita terlalu berlebihan memolesnya sehingga kehilangan keasliannya. Tidak lagi asli karena sudah terlalu banyak modifikasi yang muncul di sana. Begitu. Contoh penataan destinasi. Ya. Saking terburu-burunya untuk supaya fasilitas banyak di sana, sehingga kita bangun sana sini tanpa memperhatikan prinsip keaslian tadi. Kita tidak lagi memperlihatkan keaslian di sana, tetapi karena sudah banyak hal yang kita poles, kita bangun banyak di sana sini tanpa kita memperhatikan prinsip keaslian tersebut. Yang keempat, bahwa pariwisata sebagai sebuah industri akan membutuhkan sumber daya untuk kelangsungan produksinya dan akan menghasilkan limbah. Ya, pariwisata pasti membutuhkan sumber daya. Baik itu sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Dan dia pasti akan menghasilkan limbah. Contoh, pembangunan hotel. Dia akan membutuhkan lahan untuk berdiri bangun hotel, entah itu berupa pantai, ataupun kawasan yang sebelumnya merupakan milik publik. Dan biasanya dalam membutuhkan sumber daya tersebut, pariwisata akan berebut dengan masyarakat. Dan biasanya juga pariwisata akan selalu menang. Ini kenyataan. Terjadi privatisasi ruang publik. Sehingga di Labuan Bajo dulu kita mengenal ada demonstrasi tolak privatisasi Pantai Pede. Yang digagas oleh komunitas Katolik juga dan juga rekan-rekan mahasiswa ya di Labuan Bajo dulu. Itu adalah satu contoh nyata bagaimana perebutan sumber daya antara pariwisata dan masyarakat. Dan biasanya pariwisata selalu menang. Nah, sekarang kita ambil contoh Bali. Ternyata di Bali itu terjadi egotourism. Hal ini saya ketahui dari kuliah umum kemarin bahwa seorang akademisi menyatakan bahwa di Bali itu ternyata selama ini terkesan egotourism. Bukan terkesan, tapi memang demikian kenyataannya ya. Egotourism itu berarti segala sesuatu, pembangunan apapun, dia harus terkait dengan pariwisata. Selalu ada hubungannya dengan pariwisata, atau paling tidak menunjang pariwisata. Selalu diarahkan ke sana. Tujuannya selalu ke pariwisata, dan itulah yang disebut dengan egotourism. Akibat dari egotourism itu apa? Yang pertama, terjadi eksploitasi terhadap sumber daya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya dan juga pariwisata massal yang masif mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin yang kita sebut sebagai pariwisata konvensional atau mass tourism. Itu target utamanya adalah mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Ya. Itu pariwisata konvensional. Lawannya adalah pariwisata alternatif atau quality tourism. Dia tidak memperhatikan quantity atau jumlah, tapi dia memperhatikan quality atau kualitas. Eksploitasi terhadap sumber daya tadi itu tidak memperhatikan daya dukung. Proyek mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin tidak memperhatikan daya dukung lingkungan kepariwisataan. Apakah destinasi siap menampung kedatangan wisatawan yang jumlahnya jutaan atau puluhan juta? Apakah masyarakat siap menerima pengaruh yang mungkin akan dibawa oleh wisatawan? Mampukah masyarakat beradaptasi? Karena hal-hal tersebut tidak dikaji secara serius sebelumnya, maka besar kemungkinan akan terjadi culture shock. Culture shock atau kekagetan budaya, karena tidak siap. Dan apabila ini terjadi, maka akan terjadi culture lag. Itu bisa dilihat di Bali saat ini. Yang kedua, bahwa eksploitasi terhadap sumber daya alam tadi telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kita tahu bahwa kerusakan lingkungan menjadi isu yang sangat menjadi perhatian serius di seluruh dunia saat ini. Banyak sebutan itu pemanasan global, yang kemudian ada berbagai macam istilah yang menjadi tren akhirnya seperti sustainable development, SDGs, kemudian masih banyak lagi. Lalu dalam kaitan dengan pariwisata, dalam permasalahan lingkungan ini, apa solusi alternatif yang bisa ditawarkan? Salah satunya adalah bagaimana kita memandang alam sebagai stakeholder pariwisata. Kita mengenal stakeholder pariwisata yang pentahelix, tapi kita tidak pernah menempatkan lingkungan atau alam sebagai stakeholders. Kita memandang alam itu sebagai lingkungan yang pasif. Padahal
Kita tahu dari awal bahwa pariwisata itu berlangsung di dalam ruang. Artinya pariwisata pasti berlangsung di suatu ruang, di suatu lingkungan alam. Artinya alam sebenarnya terlibat di sini. Meskipun dia tidak bisa berbuat sebagai manusia gitu. Tetapi sebenarnya aktivitas pariwisata itu sangat ditentukan oleh baik buruknya alam gitu. Maka solusi alternatif yang ditawarkan adalah bagaimana kita memandang posisi alam sebagai stakeholders. Dia bukan hanya ruang, sebatas ruang tempat aktivitas kepariwisataan berlangsung, tetapi dia juga adalah faktor penentu keberlangsungan pariwisata itu sendiri. Maka menempatkan alam sebagai stakeholders pariwisata harus dijawantahkan di dalam berbagai kebijakan. Kebijakan kepariwisataan harus memandang alam sebagai stakeholder. Apa yang bisa diberikan oleh alam dan bagaimana kita memperlakukan alam. Kita harus benar-benar melihat ini. Bagaimana pariwisata itu berkontribusi bagi alam itu. Ini adalah beberapa pemikiran dasar yang menjadi acuan kita untuk meneliti lebih jauh tentang pariwisata. Bahwa untuk membahas pariwisata, hal-hal berdasar seperti ini penting untuk kita pahami. Kurang lebih itu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam hormat.